Salah satu negara di semenanjung Balkan ini mengundang rasa penasaran saya. Begitu besar. Terutama kalau saya tahu bahwa Islam pernah berjaya di sini. Kak, nanti kita nginep di mana? Di hotel kok deket-deket tempat liputan. Nah, lupa kan? Kenapa? Belum transfer sisa uang hotel. Emang kurang berapa sih, Kak? Tinggal 1 juta sih. Atau gimana kalau pakai uang aku dulu? Boleh deh, Gimana? boleh. Transfer anti ribet ya. Pakai aplikasi BJB Digi dari Bank BJB dong. Nih, nggak sekedar transfer, bisa cek saldo, bayar-bayar tagihan, pajak, dan banyak lagi. Ditambah, sekarang ini ada fitur baru dari BJB Digi, namanya BJB Mobile. Ini semakin membuat transaksi kita semakin mudah dan cepat. Karena sekarang kalau transaksi udah nggak pakai soft token lagi, semua pakai kode akses dan PIN. Semakin nggak ribet deh kalau mau transaksi kapanpun, dimanapun pakai BJB Mobile. Aktivitas pembayaran non-tunai seperti pembayaran tagihan smartphone hingga bayar pajak kini lebih mudah dengan BJB Mobile. Semakin memberikan kemudahan bagi nasabah, dengan BJB Digi, cara bertransaksi nyaman untuk para traveler. Kak, udah ya, aku transfer. Iya dong, udah selesai. Kok cepat banget sih? Iya dong, jadi ini pakai BJB Digi, layanan e-channel dari Bank BJB yang bikin transaksi nasabahnya jadi simple banget. Bisa dilakukan secara mobile dan juga hebatnya ini real time, Kak. Lihat nih, aku baru transfer langsung sampai. Bener kan nomor rekeningnya ini? Iya kok, bener. Nah, mantul ini pakai BJB Digi. Mau transaksi finansial, non finansial semua lancar, anti ribet. Nah, kita balik lagi ya ke skrip. Oke. Ini yang episode satunya. Assalamualaikum, selamat datang di Beograd, ibu kota Serbia. Lokasinya ada di tepi pertemuan dua sungai besar di Eropa, Sava dan Dunav. Walau jumlahnya sedikit, Muslim di sini tetap bisa hidup nyaman. Salah satunya Sabriana Jayaputri, warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan doktoral di University of Belgrade. Sekarang udah tahun ke-7 dia kuliah di Fakultas Keamanan. Sabri mengajak saya ke kampusnya di kawasan Gospodara Fučića. Meski mahasiswa Muslim di sini bisa dihitung jari, Sabri nggak pernah merasa diperlakukan berbeda. Untuk urusan ibadah, ia memang harus menyesuaikan. Menunaikan sholat misalnya. Karena nggak ada musola di kampus, Sabri biasanya sholat dulu di asrama. Kak, kok bisa sih kuliah di Serbia? Itu kan nggak umum. Karena nggak umumnya itu yang aku cari. Ibaratnya aku mencari mutiara yang berada di kedalaman yang belum tereksplor, belum yang masih perlu digali. Kalau yang sesuatu yang udah digali, buatku pribadi itu kurang menantang. Nggak ada yang nggak mungkin tutup kuping dari omongan-omongan yang bikin mungkin kita nggak enak gitu atau apa. Ya udah, ini jalannya Tuhan untuk kita dibentuk
gitu. Nah, aku mungkin dibentuk dengan cara seperti ini gitu. Orang-orang kan dibentuk dengan cara yang lain. Blessing kita beda-beda dengan cara yang beragam dan nggak bisa dibandingkan. Oh, si ini lebih baik atau aku lebih baik, nggak seperti itu gitu. Kayak ketapel ya Kak Sabri ya, mesti ditarik jauh ke belakang sebelum akhirnya melesat maju ke depan. Ketika kita melesat udah lupa. Iya, Tapi benar. ada tapinya. Ketika lagi ditarik itu nggak mudah, nggak gampang, nggak sekedar teori atau sekedar kata-kata ya. Iya. Pas ditariknya itu karena kan sakit banget ya. Mm-mm. Tapi kalau udah melesat, berhasil melewati melesatnya itu lupa yang sakitnya. Dan itu Mantap. kita Semangat. Makasih ya Ciki. Sabar dan berserah diri kepada Allah jadi kunci utama. Sabri percaya, apapun yang dia lalui adalah jalan dari Allah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Hidup sebagai minoritas muslim di Beograd bukan jadi penghalang untuk berkreasi bagi Muayyad. Imigran asal Palestina ini istiqomah menjalankan restoran halal. Enjoy. This one and this one together? Sebagai mahasiswa yang kuliah dengan beasiswa World in Serbia, Sabri wajib tinggal di Studentski Grad. Asrama ini dihuni ribuan mahasiswa dari berbagai negara. Ini kamarku. Silakan masuk Ciki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan. Nyaman ya. Nyaman. Berarti mau sharing room. Iya. Di sini juga. Sabri sekamar dengan salah satu mahasiswi Indonesia. Sayangnya pas saya kesini, dia lagi ada kelas. Tapi ada teman Sabri lainnya yang datang menyusul. Rame deh. Kayaknya teman banget. Kebetulan banget kayaknya temanku sebentar. Isi dobro. Ya, suka ke sini. Dobro nih, awas. Isi dobro ya. Enggak, woi, kok enggak Hi, pasti. I'm Chiki. I'm Yulian. Very nice to meet From you. Indonesia. Oh, that's nice. Kalau tinggal di perantauan kayak Sabri gini, biasanya sih banyak nyetok makanan di asrama. Ya, namanya juga barisan pecinta makan. Kak Sabri, Kenapa Ciki? moodku slow nih, perutku udah rame. Tapi males ke kantin, dingin banget. Tenang. Sebagai mahasiswa yang lama di rantau selalu punya solusinya. Mau dong, Kak Sabri baik deh. Tenang. Wah, suka, aku mau yang merah. Ini untuk Ciki. Aku mau yang merah, aku suka. Untuk perut. Wah, you should try this one, Indonesian Pride. Ini salah satu stok makanan Sabri. Kata Sabri, ia selalu borong pop mie kalau pas pulang ke Indonesia. Uhuy, sama dong. Aku selalu siap sedia pop mie juga di tas. Tiap jalan-jalan kemana aja. Jadi kalau pas perut berisik, bisa naikin dulu deh pakai pop mie. Traveling jadi seru terus. Jus kita seduh dulu. Bikinnya juga anti ribet. 3 menit seduh seruput langsung. Wow. Bismillah. Ukusno. Mood yang drop jadi naik lagi deh. Di luar dingin, pop mie-nya anget, pas banget. This is so good. You like it? Very вкусно. Kalau perut full dijamin mood juga pasti naik. Jalan-jalan seru terus. Makasih ya Kak Sabri. Disami Ciki. Wih. Banget ini. Populasi muslim di Beograd cuma sekitar 30 ribuan orang atau 1,9% dari total penduduknya.
Ada orang Serbia asli. Ada juga imigran dari berbagai negara muslim. Satu di antaranya adalah Muayyad Tokan. Assalamualaikum. Mr. Moya. Salam, how are you? I'm great, how are you? I'm good, alhamdulillah. You're welcome to Belgrade. Thank you so much. Hari ini kami janjian ketemu di Turkovic, sebuah toko daging halal di kawasan Maksima Gorkog. Sebagai pengusaha restoran halal, tentunya Muayyad butuh bahan baku daging yang halal juga. Nah, toko ini jadi pilihan Muayyad buat belanja daging. Terutama kalau restorannya lagi butuh daging segar dalam waktu singkat. Oh, so this is a store where you usually get your halal meats. Yeah, this is the certificate for halal. If everything is halal, they bring all the meat 100% halal, and this is, as I told you, the most fresh shop here in Serbia and Belgrade. So this is where we usually bring our meat. Wow, so all in here is guaranteed halal. Yeah, for sure, inshallah. Everything is halal, and they are all Muslims who work in this company, so it's halal 100%. Karena nggak banyak pilihan toko daging halal di sini, Turkovic pun jadi langganan banyak Muslim Beograd. Berbagai macam varian daging dan olahannya tersedia di sini. Pelanggan tinggal pilih deh, mau beli yang mana. Selektif memilih daging wajib hukumnya. Jangan sampai sesuatu yang masuk ke tubuh berasal dari sumber yang tidak halal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Restoran halal milik Muayyad berada di kawasan wisata khusus pejalan kaki, Nes Mihailova Street. Kawasan ini selalu ramai turis setiap harinya. Nah, ini dia tempatnya, Zuwar Restoran. So yeah, it is like welcome. Muayyad mengelola restoran ini bersama istrinya, Lima Sedik. Mereka berdua berasal dari Palestina. 2 tahun yang lalu, pasangan muslim ini memutuskan pindah dari Yordania ke Serbia. It's warm. By being a foreigner and also a Muslim here, I see you guys as a double minority. So how is it feels like? We don't feel that we are away from home. We feel like we are home. Everyone welcome us here, and we don't feel that we are foreigners. People, they are very friendly, very nice people. They treat us very well, and so far we love it here. We like it. It's very nice place. So, this is Muhammad, our chef, and he is preparing chicken for our chef. Bagi mereka, tinggal di negara dengan mayoritas penduduk menganut Katolik Ortodoks bukan jadi halangan. Serbia membuka peluang untuk berkreasi di bidang bisnis. Sesuai dengan latar belakang Muayyad dan Lima, Zuwar Restoran menyajikan beragam menu khas Timur Tengah. Mulai dari falafel, kunafe. Saat ini mereka punya 5 orang karyawan. Semuanya muslim dan muslimah. Be prepared. Smells good. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Zuwar sendiri artinya pengunjung atau tamu. Muayyad dan Lima membuka restoran ini untuk semakin memperkenalkan kekayaan kuliner nenek moyang mereka. Sertifikasi halal sebenarnya udah didapat dari Halal Agency Serbia. Tapi Muayyad dan Lima memilih buat nggak memajangnya. Karena bagi mereka, daftar menu yang sama sekali nggak ada alkohol dan bahan haram lainnya udah cukup jadi bukti. I will give you kebab. Wow.
Your restaurant is 100% halal. You're not selling any alcohol in it. Is it hard to run a business 100% halal? To say the truth, it is very hard. There's a lot of other restaurants opened here, and they were only serving halal food without alcohol, without pork. Some of them closed, and some of them added the alcohol because it's something that they, in the culture, like it's part of their culture. They eat with drinks, and it's really very hard. We suffered a lot from that, but for sure we will not change that for sure, because when it's halal, it should be halal. It's not like half halal and half not halal. Tentu bukan pilihan yang mudah ya. Apalagi mengingat budaya minum orang Serbia yang kuat banget. Tapi buktinya mereka tetap bertahan. Sekuat tenaga menjaga akidah Islamnya. Agar rezeki yang didapat juga sepenuhnya berkah. Masya Allah. Beograd selalu menghadirkan kejutan di setiap langkah saya. Ada kisah keluarga muslim lainnya yang juga memiliki usaha kuliner. Jalan-jalan di Eropa rasanya kok ada yang kurang ya. Kalau nggak nyobain mampir ke bakery alias toko kue. Tahu sendiri dong, yang namanya orang Eropa memang nggak bisa lepas dari kue dan roti sebagai konsumsi sehari-hari. Gandum emang jadi bahan makanan pokok di sini. Pilihan saya jatuh ke Pelivan Bakery, lokasinya di dekat gedung parlemen Serbia. Dobar dan. What's this? Toko kue ini merupakan yang tertua di Serbia, bahkan di seluruh negara Balkan. Dibuka sejak tahun 1851, usaha ini dimiliki oleh keluarga muslim keturunan Palestina. Kalau dikasih deretan kue di etalase begini, saya malah jadi bingung. Semuanya kelihatan enak soalnya. Apalagi hampir semua kue yang ada di sini masih sama persis resep dan tampilannya, seperti awal mula toko ini dibuka. I'd like to have this one. Okay. I will bring you. You may sit. Pilihan saya akhirnya jatuh pada kue reforma. Semacam kue tart yang terdiri dari beberapa lapisan. Subhanallah, enaknya. Voila. Minumannya juga nggak kalah nikmat loh. Namanya boza, campuran dari sari lemon dan sari jagung. Lagi asik makan kue, disamperin sama yang punya. Dobar dan. This one is very delicious. I love it. This restaurant, I heard about it. It's the oldest in Balkan, even the big tree of the world. Can you tell me more about it? Pa sve ovo vreme prošli smo i prvi i drugi svjetski rat i komunizam i opstali smo na očigled svih tih stanja u zemlji tako što smo našim kvalitetom, radom i poštenjem. Narod je prepoznat to i ceni tako nešto i dan danas postojimo na ovom mjestu gdje nastavljamo našu tradiciju. Follow me. Suhaib merupakan generasi kelima yang mengelola toko kue ini. Sejak kecil, dia terbiasa melihat ayahnya membuat kue. Dan kini dia adalah sang pemegang resep warisan keluarga.
Resep warisan ini nggak pernah sekalipun dibagi ke orang lain. Tujuannya tentu biar keaslian cita rasanya tetap terjaga. Apalagi di tengah banyaknya persaingan toko kue di Belgrade. Okay. Yeah. Inshallah. Is it enough? Yes, okay. Oh, bravo. Very good. Hasilnya udah saya buktikan sendiri. Kue di sini rasanya enak banget. Selain itu, karena dikelola oleh keluarga Muslim, semua kue di sini dijamin halal. Dibuat dari bahan-bahan pilihan, pastinya tanpa alkohol ataupun bahan non-halal lainnya. Alhamdulillah, jadi tenang ya makannya. Saya aja sampai bungkus nih. Kisah para minoritas di Beograd mengajarkan saya untuk nggak boleh lelah berusaha. Betapapun itu terasa sulit, betapapun terasa banyak cobaannya. Percayalah, bantuan Allah itu selalu ada. Menjadi minoritas tidak seharusnya menghalangi kita untuk terus berkarya. Karena sekecil apapun karya yang kita buat, insya Allah akan terus ada manfaatnya.